Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Charles Timothy Tambubolon dengan NPM 2222201020. Dengan ini saya mau observasi rumah anjungan daerah Kalimantan Tengah yang berada di Taman Mini Indonesia. Pada video kali ini, saya sedikit menjelaskan tentang struktur kayu pada rumah adat Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah. Rumah adat Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah adalah representasi dari rumah betang, rumah tradisional khas suku Dayak yang menghuni daerah pedalaman Kalimantan. Rumah betang ini dibangun sebagai miniatur dari rumah asli yang mencerminkan budaya dan kehidupan masyarakat Dayak yang erat dengan nilai kebersamaan dan gotong royong. Rumah betang yang berada di Taman Mini Indonesia Indah yaitu Rumah Betang Tambaba. Rumah Betang Tambaba mengandung makna filosofi yang mendalam. Bentuk rumah yang panjang melambangkan persatuan dan kebersamaan dalam keberagaman, di mana setiap individu atau keluarga hidup berdampingan secara harmonis. Kehidupan komunal ini mencerminkan nilai gotong royong, solidaritas, dan musyawarah yang menjadi inti dari budaya Dayak. Pada rumah adat Kalimantan Tengah, khususnya Rumah Betang Tambaba, terdapat beberapa tipe struktur kayu yang mendukung konstruksi rumah secara keseluruhan. Struktur kayu ini merupakan kunci dari kekuatan, stabilitas, dan daya tahan rumah terhadap kondisi alam wilayah tersebut. Berikut adalah tipe-tipe struktur kayu yang umum digunakan pada rumah betang tambaba. 1. Struktur rangka atau frame struktur, di mana struktur rangka pada rumah betang tambaba terdiri dari tiang-tiang utama dan balok-balok horizontal yang menopang seluruh rumah. Sistem rangka ini merupakan tulang punggung dari konstruksi rumah yang menanggung beban utama dari atap, lantai, dan dinding. Tipe struktur rangka kayu ini meliputi beberapa elemen yang penting, yaitu 1. Tiang utama atau pilar yang terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang kuat. Tiang-tiang ini menjadi pondasi utama rumah. Biasanya tiang-tiang ini berukuran besar dan ditanam kuat ke dalam tanah atau dipasang di atas batu fondasi. Yang kedua, balok pengikat atau horizontal beams. Balok kayu horizontal dipasang di antara tiang-tiang utama untuk menyatukan seluruh struktur dan stabilitas rumah. Balok ini juga berfungsi sebagai tempat tumpuan lantai dan dinding. Lalu yang kedua, struktur panggung atau steel struktur. Rumah betang tambaba adalah rumah panggung, sehingga struktur panggung kayu menjadi bagian penting. Struktur ini membuat rumah terangkat dari permukaan tanah yang melindungi rumah dari banjir, binatang liar, dan memberikan sirkulasi udara yang lebih baik. Struktur panggung mencangkup 1. Tiang penyangga atau stilts, biasanya terbuat dari kayu-kayu panjang dan kuat
Tiang-tiang ini berfungsi untuk mengangkat rumah sekitar 1 hingga 3 meter dari tanah. Yang kedua, rangka penopang lantai, di mana sistem balok yang menopang lantai dihubungkan ke tiang-tiang penyangga. Itu menjaga keseimbangan dan kekokohan lantai rumah. Lalu yang ketiga, terdapat struktur atap atau roof struktur. Atap rumah betang tambawa menggunakan struktur kayu yang dirancang untuk menahan beban atap serta menahan angin dan curah hujan. Beberapa elemen dari struktur atap meliputi 1. Rangka atap atau roof trusses yang terbuat dari balok-balok kayu yang dirangkai membentuk kerangka atap. Struktur ini memastikan kekuatan atap agar tidak roboh saat menahan beban dari sirap kayu atau rumbia. Kedua, penopang kasau atau rafters, di mana balok kayu miring yang dipasang dari ujung atas atap hingga ke tepi bangunan. Kasau ini menopang berat material atap. Ukuran struktur kayu pada rumah adat Kalimantan Tengah, khususnya rumah betang tambaba, disesuaikan dengan fungsinya untuk menopang bangunan yang besar dan panjang. Rumah betang tambaba biasanya dihuni oleh banyak keluarga, sehingga konstruksinya harus kuat dan tahan lama. Berikut adalah beberapa ukuran dan dimensi kayu yang umumnya digunakan dalam struktur rumah betang tambaba. 1. Tiang utama atau pilar, di mana diameter tiang utama atau penyangga pada rumah betang tambaba biasanya memiliki diameter besar, sekitar 30 hingga 50 cm. Kayu yang digunakan umumnya adalah kayu ulin, yang dikenal sangat kuat. Untuk tinggi tiang utama dapat mencapai 2 hingga 5 meter dari permukaan tanah, tergantung pada ketinggian rumah yang dirancang untuk menghindari banjir dan kondisi lingkungan. Beberapa rumah betang tambaba yang dibangun di dekat sungai biasa memiliki setinggi 5 meter atau lebih untuk melindungi dari luapan air. Untuk jumlah tiang bervariasi, tergantung pada panjang rumah, yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan meter. Sebagai contoh, rumah betang tambaba yang besar dapat memiliki hingga puluhan tiang untuk menahan beban. Yang kedua, balok penopang lantai atau floor beams. Panjang balok-balok yang digunakan untuk menahan lantai biasanya memiliki panjang sekitar 5 hingga 10 meter, tergantung pada lebar rumah. Setiap bentang balok ini didukung oleh beberapa tiang penyangga. Untuk ketebalan balok penopang lantai umumnya sekitar 20 hingga 30 cm. Cukup tebal untuk menahan beban aktivitas di dalam rumah yang bisa dihuni oleh banyak orang sekaligus. Lalu yang ketiga, balok penopang atap atau roof beams. Panjangnya balok untuk menopang atap balok kayu bisa mencapai 10 hingga 20 meter, tergantung pada panjang rumah dan bentang atap. Untuk ketebalan atap biasanya memiliki ketebalan sekitar 15 hingga 25 cm untuk memastikan kekuatan dalam menahan beban berat atap yang seringkali terbuat dari kayu atau daun rumbia. Sambungan struktur kayu pada rumah adat Kalimantan Tengah seperti rumah betang tambaba menggunakan teknik sambungan tradisional yang kuat, seringkali tanpa paku atau bahan logam. Teknik ini memungkinkan kayu-kayu besar yang digunakan dalam konstruksi rumah dapat saling terhubung dengan kokoh dan fleksibel. Berikut adalah beberapa jenis sambungan kayu yang umum diterapkan dalam pembangunan rumah betang tambaba. 1. Sambungan balok di atas tiang atau post and beam joint. Sambungan ini melibatkan balok kayu horizontal yang diletakkan di atas tiang kayu vertikal. Di rumah betang tambaba, balok-balok lantai atau atap seringkali hanya diletakkan atau disisipkan di atas tiang dengan bantuan pasak kayu untuk menahan posisi balok tetap pada tempatnya. Lalu yang kedua, sambungan paku alit atau dowel joint. Sambungan ini menggunakan kayu kecil atau paku alit atau dowel yang dimasukkan ke dalam lubang pada dua bagian kayu yang disambungkan. Setelah batang kayu tersebut dimasukkan, kedua bagian kayu menjadi terkunci dengan kuat.
Sekian liputan yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah materi atau pengucapan, mohon dimaafkan. See you di tugas selanjutnya.